Halo adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar? Semua dalam keadaan sehat kan? Meski di rumah, tetapi kita terus beribadah memuji Tuhan. Ada sukacita hari ini? Oke, kita mau memuji Tuhan. Tua gapat. Dipelihara Tuhan. Semua sehat-sehat bukan adik-adik? Oke, meskipun kita beribadah di rumah, tetapi kita terus semangat memuji Tuhan. Masih terus semangat memuji Tuhan kan? Ayo semua berdiri dong. Kita cari pasangan kita. Kita mau sambil bermain. Bersalaman, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar-putar, cari yang lain. Ulang sekali lagi. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar-putar, cari yang lain. Oke, kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau undang Roh Kudus di hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Ku mau cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya apa Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidup
rencanamu. Shalom adik-adik semuanya yang ada di rumah. Hari ini kita masih tetap ibadah online. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat berkat Tuhan buat kami. Hari ini kami bersyukur ya Tuhan karena kami masih dapat beribadah walaupun secara online. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, minggu lalu masih ingat nggak cerita firman Tuhan? Minggu lalu cerita firman Tuhan tentang Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Tahu nggak siapa yang membaptis? Iya benar, Yohanes Pembaptis. Nah, sesudah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kemudian Roh Kudus menuntun Yesus untuk pergi ke padang gurun. Dia pergi ke padang gurun untuk berpuasa. Yesus pergi ke padang gurun berpuasa selama 40 hari lamanya. Nah, sebelumnya adik-adik semua yang ada di rumah tahu nggak padang gurun itu seperti apa? Nah, semoga kelihatan ya. Padang gurun itu luas. Nah, di sana hanya ada panas dan di sana juga kering, banyak pasir dan di sana banyak juga bukit-bukit dan lembah-lembah yang isinya semua pasir. Kadang-kadang di padang gurun juga terjadi angin yang sangat kencang dan juga terjadi hujan yang sangat deras. Tapi di sana tidak pernah terjadi banjir karena air di sana langsung menghilang karena diserap oleh tanah dan sangat panas. Pasti sulit di sana untuk dapat hidup. Bahkan pepohonan saja tidak bisa tumbuh dengan baik di sana. Jadi jarang ada pohon untuk berteduh di sana. Sehingga manusia pun di padang gurun pasti kesulitan untuk hidup. Nah, pada waktu itu Roh Kudus menuntut Yesus untuk pergi ke padang gurun. Nah, saat itu Yesus sedang duduk-duduk. Dia duduk-duduk tapi sambil merasakan kelaparan karena dia sedang berpuasa. Tetapi Yesus waktu itu digoda oleh iblis. Jadi iblis datang menemui Yesus. Kemudian sebenarnya tahu enggak? Iblis itu tahu loh bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Nah, tapi iblis berusaha supaya Yesus tidak menaati Allah. Dan Yesus tidak melakukan pekerjaan yang Allah berikan kepadanya. Sehingga iblis datang. Iblis datang, dia mengambil batu. Nah, ini ilustrasinya aja ya adik-adik di rumah. Iblis datang, dia mengambil batu, kemudian memberikannya kepada Yesus. Nah, saat itu iblis berkata, katanya, kalau engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti, katanya. Nah, tahu nggak kenapa iblis berkata seperti itu? Dia mau menggoda Yesus supaya Yesus tidak jadi menaati Allah. Tapi apa kata Yesus? Dia mengatakan tidak kepada iblis. Kata Yesus begini, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan dari firman Allah yang membuat dia tetap hidup. Sehingga pada hari itu iblis pun pergi, dia gagal mencoba Yesus untuk yang pertama kalinya. Nah, kemudian Yesus pergi jalan-jalan lagi di padang gurun, dia berjalan-jalan. Kemudian iblis ini enggak menyerah, dia tetap aja goda Yesus. Lalu iblis datang lagi. Dia datang lagi, lalu dia membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi. Kemudian dia menunjukkan kepadanya semua kerajaan-kerajaan yang ada di dunia. Nah, semua kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini ditunjukkannya kepada Yesus. Lalu iblis berkata, jikalau engkau tunduk kepadaku, kata iblis gitu kan, aku akan memberikan semuanya itu kepadamu. Nah, iblis menggoda Yesus lagi untuk yang kedua kalinya. Dia menawarkan kerajaan-kerajaan di seluruh dunia. Tapi pada saat itu Yesus tetap berkata tidak kepada iblis. Nah, Yesus berkata, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, pada saat itu iblis pun pergi lagi. Dia pergi lagi, tapi iblis ini tidak kehilangan akal. Dia selalu mau menggoda Yesus sampai Yesus tidak menuruti apa kata Tuhan. Lalu kemudian iblis pun datang terus memimpin Yesus pergi ke Yerusalem dan dia memimpin Yesus ke atap bait Allah. Jadi iblis berkata kepada Yesus, dia mencoba Yesus untuk yang ketiga kalinya. Dia bilang gini,
Jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari atas ke bawah. Pasti malaikat-malaikat Tuhan memegang engkau sehingga engkau tidak terjatuh, katanya gitu. Terus saat itu Yesus juga tetap menuruti firman Allah. Dia mengatakan tidak kepada iblis, dia tidak tergoda kepada iblis. Lalu Yesus berkata seperti ini, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan pada saat itu juga iblis pun pergi meninggalkan Yesus. Nah, adik-adik yang di rumah, apa yang dapat kita pelajari dari cerita tersebut? Bahwa kita pun harus sama seperti Yesus. Kita juga harus berani mengatakan tidak kepada iblis. Dengan cara apa? Contohnya gini, contohnya di rumah aku malas belajar atau aku malas ibadah online, lebih mementingkan main game di rumah. Nah, itu tidak boleh ya adik-adik. Nah, kita juga harus sama seperti Yesus. Dengan cara apa supaya kita tidak tergoda oleh iblis? Kita harus rajin berdoa. Kita juga harus membaca firman Tuhan. Jadi adik-adik di rumah bisa melawan iblis dengan cara apa? Rajin berdoa, baca firman Tuhan, menaati orang tua juga. Jadi kalau melawan orang tua itu berarti juga kita tergoda oleh iblis. Oke, nah adik-adik yang di rumah kita akan masuk ke dalam ayat hafalan. Kita buka ayat hafalan kita dari Lukas 4 ayat 8b. Nah kakak bacakan dulu ya. Lukas 4 ayat 8b. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah sekarang kita pakai gerakan ya. Ikuti kakak sama-sama di rumah. Lukas 4 ayat 8b. Engkau harus menaati Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Oke adik-adik, kita sudah selesai. Mari kita bersatu di dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, biarlah Tuhan selalu memelihara, menjaga kami dari godaan-godaan iblis di luar sana. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati kami sepanjang minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.